Engkau layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Kasih-Mu yang begitu besar Engkau nyatakan, dan itu terpapar di dalam hadapan kami dan tidak bisa disangkali oleh siapapun. Dan kami yang berkumpul pada hari ini mengingat akan kesengsaraan-Mu di dalam ibadah Jumat Agung ini adalah bukti cinta kasih Tuhan yang nyata yang Tuhan berikan kepada manusia dan berikan kepada kami secara pribadi. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu. Tetapi kami juga sadar, kami tidak hanya mengucap syukur untuk karya Kristus, penyelamatan yang Engkau berikan, nyawa yang telah Engkau berikan. Tetapi kami juga sadar, kami harus hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan. Kami harus hidup menjadi saksi Tuhan. Kami harus hidup untuk boleh mempresentasikan kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, dalam wujud kehidupan kami yang nyata, perilaku dan karakter kami, dan kesaksian kehidupan kami. Oleh sebab itu, pakailah firman-Mu pada saat ini untuk berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, supaya hati kami dihangatkan oleh Tuhan, supaya hati kami disentuh oleh Tuhan, dan hidup kami terus diubahkan sampai kepada proses yang Tuhan inginkan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Engkau. Setiap yang hadir Tuhan berkatilah. Pergumulan saudara-saudara kami yang hadir Engkau tahu. Jawablah mereka ya Tuhan melalui kehadiran-Mu dan kebenaran firman-Mu ini. Sehingga setiap kami, baik yang kecil, yang besar, tua dan muda, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Biar nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kalau dari atas lihat ke bawah, kebanyakan hitam-hitam. Puji Tuhan. Sebuah ekspresi kita ada di dalam suasana memperingati kesengsaraan Tuhan. Jangankan kita, langit pun hujan saudara, mulai dari subuh. Ya. Hari ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu Kristus berkuasa. Dan tema ini adalah sepanjang bulan. Dan hari ini secara khusus Kristus berkuasa atas sakit penyakit. Dan ini dikaitkan dengan nanti akan doa tumpang tangan oleh para hamba Tuhan. Saudara sekalian, Kristus berkuasa atas sakit penyakit. Perkataan ini bukanlah hanya sebuah slogan, tetapi perkataan ini didukung oleh begitu banyak ayat di dalam firman Tuhan. Banyak ayat di dalam Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana Kristus melakukan penyembuhan, melakukan mujizat, menyembuhkan segala macam sakit penyakit ketika dia masih di dalam dunia ini. Saudara, ada banyak ayat, tetapi saya ingin menampilkan 8 ayat. Saudara lihatlah, saudara serapi, saudara pikirkan ayat-ayat ini yang memperlihatkan kepada kita bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh berkuasa atas sakit penyakit. Yang pertama adalah di dalam Yohanes, saudara. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 9. Jauh orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh pada bagian ini. Tolong dilanjutkan next. Matius 8 ayat 15 sampai 14 sampai 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Sakit demam, saudara. Siapa yang tidak pernah demam? Tuhan pun menyembuhkan. Matius 9 ayat 20 sampai 22.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Seorang yang sakit 12 tahun lamanya. Kita sakit paling 3 hari, seminggu, 12 tahun lamanya Tuhan sembuhkan. Lanjut Lukas 7 ayat 12 sampai 14. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau sembuh. 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Lanjut Yohanes 5, Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Mata seorang yang buta disembuhkan oleh Tuhan. Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Lalu ia pun meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Yesus tidak pandang bulu, siapapun yang datang, yang memerlukan pertolongannya, dia meletakkan tangannya dan menyembuhkan mereka. Markus 1:34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Tidak hanya sakit fisik, tetapi yang dikuasai setan, yang dirasukin setan, Tuhan pun menyembuhkan mereka. Dan terakhir Markus 2 ayat 11. Berkata dia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Seorang yang lumpuh menjadi sembuh. Saudara sekalian, sekali lagi, masih banyak ayat yang dicatat di dalam Alkitab mengenai Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Saudara sekalian, kalau kita masih meragukan kemahakuasaan Yesus atas penyakit, maka kita menjadi orang Kristen yang paling malang di dunia ini. Sebab apa saudara? Sebab kuasa itu begitu nyata dan dicatat di dalam kitab suci kita, tetapi kita tidak percaya. Kalau bukan malang apalagi saudara. Jadi dengan 8 ayat ini saudara, saya ingin memberikan pendahuluan kepada kita di hari ini, bahwa Kristus berkuasa atas sakit penyakit apapun, bahkan orang yang mati pun Tuhan bangkitkan. Masihkah kita ragu akan Tuhan kita saudara? Masihkah kita mau menjadi orang yang paling malang di dunia ini? Karena begitu nyata kuasanya, tetapi kita tidak percaya. Jadilah orang yang percaya saudara. Jadi orang malang boleh, tetapi orang yang paling malang jangan saudara. Ya. Saudara, Kristus Maha Kuasa. Kita telah baca dia berkuasa atas semua penyakit. Sebagai umatnya, saudara, kita tidak boleh ragu sedikit pun, ya. Ada yang ragu di sini, biarlah menjadi yakin. Udah banyak ayat kok, saudara, yang tadi ditampilkan. Saudara, jika Tuhan itu menghendaki sesuatu bagi saudara, ya, kalau dia menghendaki, saudara, maka serumit apapun yang menjadi rintangannya, pasti Tuhan buka jalan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Banyak orang Kristen di gereja, amin, amin. Tetapi sekali di luar, alamak, saudara. Tidak sesuai dengan pengakuan iman di gereja. Nah, Tuhan ingin kita sesuai di dalam gereja dan di luar gereja sama. Kalau kita di gereja, amin,
Ayolah di luar kita hidup sesuai dengan apa yang kita amini. Maka saudara, Tuhan kalau menghendaki tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Tetapi kita tidak boleh mengerti sampai di sini saja Bapak Ibu. Sebab walaupun banyak ayat mencatat tentang Tuhan menyembuhkan orang, perhatikan kalimat ini. Tuhan tidak menyembuhkan semua orang yang sakit. Tuhan tidak membuka jalan bagi semua orang yang sedang bergumul. Kenyataannya banyak orang yang sakit sampai mereka meninggal, Tuhan tidak sembuhkan. Saudara, ini harus ada juga di dalam pemahaman kita. Maka saya mengajak kita di dalam kita memahami Kristus berkuasa atas sakit penyakit, kita juga perlu memahami doktrin kedaulatan Allah supaya kita memiliki pemahaman yang seimbang. Kita percaya Yesus berkuasa atas penyakit, tetapi kita juga harus mengimbangi kepercayaan dan pemahaman kita tentang doktrin kedaulatan Allah, saudara. Apa itu doktrin kedaulatan Allah? Berdaulat artinya, saudara, Allah itu punya hak untuk menentukan apa yang baik menurut dirinya tanpa meminta pertimbangan siapapun. Allah berhak mengerjakan apa yang Dia inginkan karena Dia adalah Allah, tanpa perlu meminta pertimbangan siapapun. Saudara, ini kedaulatan Allah. Saudara, kedaulatan Allah itu tidak gampang dipahami, tetapi bisa dipercaya. Sebab Allah begitu mengasihi kita. Tadi kita membaca pengakuan dosa tadi, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah kepada dunia, kepada kita sangat besar. Dibuktikan dengan mengirim anaknya yang tunggal. Saudara, kita tidak perlu meragukan kasih Allah. Tetapi di dalam memahami Kristus yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit itu, kita harus mengingat ada unsur kedaulatan Allah. Ada keinginan Allah yang Dia tentukan sendiri. Dan kita tidak bisa memaksa Dia, saudara. Kita bisa mempercayai kedaulatan Allah itu karena Dia adalah baik. Jadi Bapak Ibu, di dalam kedaulatannya ini, kadang-kadang Allah itu, kalimat yang saya kasih tanda kutip, mengizinkan sesuatu terjadi demi tujuannya. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya yang sempurna atas hidup kita yang kita tidak tahu. Saya berharap kita bisa mengkaitkan dengan apa tadi yang saya bicarakan di depan. Bahwa Allah di dalam kedaulatannya, Dia berhak menentukan segala sesuatu tanpa memerlukan pertimbangan dari siapapun. Kalau Allah mau menyembuhkan, Dia akan melakukan. Kalau Allah tidak mau menyembuhkan, Dia tidak akan menyembuhkan. Tidak bisa kita protes dan kita tidak bisa memaksa Allah. Itulah hak Allah, itulah kedaulatannya Dia. Nah, di dalam kedaulatan Allah, Allah kadang mengizinkan, saudara, sesuatu terjadi. Sesuatu itu banyak hal. Bisa karena pergumulan, bisa sakit penyakit, bisa macam-macam hal, saudara sekalian, kesulitan hidup. Dia izinkan terjadi, saudara. Karena apa? Nah, karena kalimat berikutnya ini, karena Dia punya tujuan. Karena Dia punya rencana atas hidup kita. Yang kita tidak tahu, saudara, tetapi Allah tahu. Contoh, saudara. Kedaulatan Allah misalnya dalam hal penyakit. Alkitab mencatat, saudara sekalian, di berbagai kesempatan. Di berbagai kesempatan Alkitab mencatat bahwa Allah dengan ajaib menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan tadi 8 ayat kita sudah baca, saudara. Allah menyembuhkan sakit penyakit. Itu adalah yang Allah lakukan. Bahkan orang mati pun Dia bangkitkan, saudara. Ini di satu sisi. Allah menyembuhkan segala macam penyakit dengan mujizatnya yang luar biasa. Nah, yang satu lagi, saudara, di pihak lain,
Allah menggunakan sakit penyakit untuk mendisiplin anak-anaknya. Allah menggunakan sakit penyakit untuk melatih, memproses, dalam tanda kutip memaksa kita untuk ikut jalannya. Memaksa pengertian kita untuk berpikir seperti yang dia pikirkan, saudara, melalui sakit penyakit itu. Supaya Allah mengajari tentang konsekuensi dosa yang harus dipikul oleh manusia yang berdosa. Contoh di dalam Alkitab adalah Allah memakai penyakit sampar untuk mendisiplin umat Israel. Berkali-kali Allah mengirim penyakit sampar untuk menulahi bangsa Israel yang perlu disiplin. Bahkan tidak sungkan-sungkan, beberapa banyak di antara mereka mati karena penyakit sampar ini. Seorang raja namanya Raja Uzia. Raja Uzia itu pada awalnya dia ini mengikuti segala ketetapan Tuhan dengan baik sebagai seorang raja. Tetapi ketika dia berhasil, saudara, dia mulai sombong. Dan apa yang tidak boleh dia lakukan, dia lakukan. Dia masuk ke bait Allah dan dia menyalakan ukupan yang harusnya itu adalah tugas imam, bukan tugas dia. Tetapi saking sombongnya dia merasa berhak. Akhirnya dia menyalakan itu, walaupun sudah diperingatkan. Nah, kita mengatakan, saudara, pada saat dia menyalakan itu, Allah menulahi dia dengan kusta di keningnya. Dan kusta itu makin besar dan menjalar. Saudara, ini adalah contoh. Allah juga menggunakan penyakit untuk mendisiplin umatnya. Allah memakai sakit penyakit untuk memproses kita dan mengajari kita apa itu konsekuensi dari dosa. Kita lihat, tadi Allah menyembuhkan semua sakit penyakit. Dan sekarang ini Allah memakai penyakit justru untuk mengajari kita. Dan yang terakhir, di lain kasus, saudara, Alkitab mencatat ada seorang buta yang lahir, ya, waktu lahir sudah buta. Dan pemahaman Yahudi adalah kalau dia buta berarti yang salah adalah orang tuanya. Yang berdosa adalah orang tuanya, maka melahirkan anak cacat, anak buta. Tapi Yesus berkata, bukan salah orang tuanya, bukan salah dia. Dia buta supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Dia buta supaya Allah dimuliakan. Saudara, ini sesuatu yang berbeda lagi. Allah mengizinkan adanya kecacatan atau sakit penyakit supaya melalui peristiwa ini Allah dimuliakan, saudara. Jadi kita lihat, Allah menyembuhkan penyakit, Allah memakai penyakit untuk mendisiplin umatnya, dan Allah memakai penyakit untuk kemuliaan namanya. Saudara, ini semua adalah dinamika kedaulatan Allah. Dan itu nyata, saudara, di dalam dunia ini. Jadi saudara, kita tidak hanya memandang dari satu sisi. Tuhan, kenapa saya tidak disembuhkan? Padahal Engkau menyembuhkan semua penyakit di dunia ini. Lihatlah di sisi yang lain. Barangkali dengan sakit itu Tuhan mau mendisiplin engkau. Mungkin dengan peristiwa kesulitan yang engkau hadapi, Tuhan mau mendisiplinkan engkau. Dan kita juga melihat Tuhan memakai kesulitan penyakit untuk kemuliaan namanya. Saudara sekalian, inilah dinamika kedaulatan Allah ketika kita mau berdoa, meminta Tuhan menyembuhkan sakit kita, meminta Tuhan membuka jalan bagi pergumulan kita. Saudara, ada sisi-sisi lain, harus ada di dalam pemahaman kita, sehingga kita menjadi semakin dewasa di dalam iman kita. Saudara sekalian, kedaulatan Allah itu tidak menghalangi kita untuk berdoa kepada Dia. Next. Kedaulatan Allah tidak menghalangi kita datang berdoa dan memohon kepadanya. Memang Allah berhak menentukan dan kita meminta kepada Dia. Tetapi ini tidak menghalangi kita, kalau Allah sudah menentukan semuanya, ngapain kita berdoa?
Tidak, saudara. Karena apa? Karena berdoa dan meminta itu pun perintah Tuhan. Sebagai sarana bagi kita untuk menghampiri anugerah Tuhan. Maka Yesus berkata, mintalah, akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Saudara, ini adalah sarana kita menghampiri hadirat Allah. Walaupun Allah berdaulat, tetapi Allah meminta kita juga datang kepada Dia untuk meminta, mencari, dan ketok. Saudara sekalian, ini merupakan sesuatu yang menjadi dinamika dari iman kita. Oleh sebab itu, nanti kita akan berdoa tumpang tangan, memohon Tuhan menyembuhkan yang sakit dan bergumul. Setiap kali doa tumpang tangan, mungkin saudara berkata, saya itu sudah mulai dari tumpang tangan 10 tahun yang lalu sudah datang, tetapi tidak ada efek. Tidak ada khasiat. Saudara, saya harus katakan, di dalam kedaulatan Allah pasti ada khasiat. Pasti ada efek, saudara. Kalau Allah tidak berintervensi di satu bidang, Dia berintervensi di bidang yang lain. Tetapi kita cuma melihat penyakit kita. Kita tidak melihat aspek yang lain. Mungkin melalui penyakitmu yang tetap ada, nama Tuhan dimuliakan. Bisakah terjadi? Bisa, saudara. Seorang di Chinese memiliki satu penyakit, dia seorang perempuan. Ini cerita ditulis di dalam sebuah buku kesaksian yang luar biasa, namanya Ratu Kamar Gelap. Ratu ini adalah perempuan ini, namanya Christiana Chai atau Chai Sucian. Saudara, wanita ini menderita penyakit yang sangat aneh. Dia tidak boleh kena sedikit pun cahaya. Kalau dia kena cahaya sedikit pun, saudara, walaupun cahaya lilin, dia akan sakit seluruh tubuhnya. Dan sakit yang luar biasa. Oleh sebab itu, gelap sekali kamarnya. Maka dijuluki Ratu Kamar Gelap. Saudara, dia adalah seorang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Dia sudah minta Tuhan sembuhkan penyakit yang aneh ini. Saya tidak tahan hidup di tempat yang gelap. Tetapi di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tidak sembuhkan dia, saudara. Tetapi Tuhan memproses dia bisa menerima penyakit ini. Bahkan Tuhan pakai penyakitnya itu untuk menjadi kemuliaan bagi Allah. Caranya bagaimana? Saudara, ketika banyak orang mendengar dia menderita penyakit seperti ini, banyak orang merasa kasihan kepada dia. Mulai dari sahabatnya, mulai dari kerabat dekatnya, mereka datang mengunjungi. Apa yang terjadi, saudara? Wanita namanya Christiana Chai ini, bukannya dia dihibur, saudara. Setiap kali orang yang datang malah menerima penghiburan dari dia. Dan terakhir dia dibawa ke Amerika, saudara. Dan dia sudah tidak berpikir saya sembuh. Kalau saya sembuh, saya tidak bisa lagi dipakai Tuhan untuk bersaksi bagi kemuliaan namanya melalui sakitku. Aku memilih tidak sembuh. Asal setiap orang yang datang, mereka imannya diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan memakai penyakit, tidak sembuhkan dia, tetapi untuk kemuliaan namanya. Sudah baca kalau ada bukunya, Ratu Kamar Gelap. Mungkin itu satu-satunya orang di dunia yang seperti itu. Tidak, saudara. Seorang pengarang lagu yang paling banyak di KPPK itu, saudara. Seorang yang buta. Dia bukan buta sejak lahir. Dia buta karena kesalahan dokter. Dan dia tentu berdoa, Tuhan, hidup di dalam kebutaan ini seperti apa? Apa gunanya lagi hidup saya, talenta saya? Di dalam pergumulannya, saudara, dia banyak menulis lagu. Memang ada kata-kata dia yang diambil untuk dijadikan lagu, tetapi ada juga dia sendiri membuatkan lagu dan orang lain membantunya untuk merapikan.
Di dalam perjalanan hidupnya, saudara, dia berkata satu kalimat yang agung. Kalau saya bisa melihat, saya hanya bisa menciptakan beberapa lagu untuk Tuhan. Tetapi di dalam kebutaan saya mampu berkarya ribuan lagu untuk Tuhan. Dan aku memilih untuk tetap buta. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya orang melihat Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi inilah sesuatu yang perlu menjadi pelajaran bagi kita. Pasti ada khasiat ketika engkau datang didoakan walaupun penyakitmu mungkin Tuhan belum sembuhkan. Dia akan berintervensi di dalam masalahmu. Kalau dia tidak bekerja di sisi ini, dia bekerja di sisi yang lain untuk membangunkan engkau. Maka mintalah, carilah, ketoklah. Adalah sarana kita menghampiri anugerah Tuhan. Dan namun Tuhan menyembuhkan kita atau tidak, itu adalah keputusan kedaulatan Dia yang kita siap untuk menerima. Sebab apa, saudara? Next. Sebab setiap keputusannya mengandung maksud dan tujuannya. Bukan untuk memuaskan harapan kita. Bukan. Setiap Tuhan melakukan keputusannya, itu bukan untuk memuaskan kita atau memenuhi harapan kita. Tuhan, saya ingin sembuh. Tuhan berkata tidak. Harapan kita tidak terpenuhi. Tetapi keinginan rencana Tuhan terpenuhi di dalam kesakitan yang kita derita. Ada orang berkata, saya itu loh rajin ke gereja. Saya itu loh rajin memberikan perpuluhan. Saya itu loh rajin melayani. Tapi mengapa Tuhan membiarkan saya menderita? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan penyakit saya? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan sakit anak saya? Sakit orang tua saya? Saya ini kan banyak berkarya bagi Tuhan. Kalau seperti itu, buat apa saya ke gereja? Buat apa saya melayani? Buat apa saya rajin berdoa? Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, kalau Tuhan masih membiarkan saya menderita. Saudara, kalau Tuhan tidak sembuhkan, atau Tuhan belum sembuhkan, itu haknya Dia. Masa kita mau memaksa Tuhan? Let God be God. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu meminta pertimbangan siapapun. Mengapa Dia tidak sembuhkan kita? Saudara, ini memerlukan satu pemahaman yang benar. Sehingga kita tidak menjadi orang dewasa yang kekanak-kanakan. Minta tidak dikasih, nangis, merengek-rengek sampai dikasih. Saudara, ini anak kecil. Apakah ketika kita berumur 50, kita masih memakai perilaku seperti itu, saudara? Tidak, karena kita sudah punya pemahaman yang lebih kompleks. Kita bisa menerima, oke, kalau saya tidak dikasih tidak apa-apa. Ini perubahan. Tetapi dalam hal rohani kita sering tidak mengalami kemajuan, saudara sekalian. Orang yang masih memiliki keberatan bahwa dia sudah melayani, dia sudah memberikan perpuluhan, dia sudah melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan tidak menyembuhkan atau berintervensi dalam hidupnya. Dia keberatan sekali, saudara. Nah, orang seperti ini masih memiliki konsep namanya barter, saudara. Ya, dulu kita barter itu barang tukar barang. Ya, tidak bayar pakai uang. Saya memberikan kamu buah, saya minta apa dari kamu. Itu barter. Atau yang saya sebut konsep transaksional, saudara. Janganlah kita masih terus dipenuhi atau memiliki konsep transaksional, saudara, di dalam hidup kita dengan Tuhan. Orang yang keberatan bahwa dirinya belum disembuhkan Tuhan karena masih sudah banyak melayani dan sebagainya, dia memiliki konsep pikiran transaksional. Bukan konsep anugerah, saudara. Saudara, kita tidak punya hak apapun untuk bertransaksi dengan Tuhan.
Kita ini manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan karena anugerahnya. Harusnya kita ini binasa. Kita ini mati menuju neraka. Apa yang bisa kita jadikan bergen di hadapan Tuhan? Tidak ada, saudara. Tetapi kita mau bertransaksi dengan Tuhan. Mau jual beli dengan Tuhan. Mau mengajukan persyaratan dengan Tuhan. Karena kita ingin begini dan ingin begitu. Saudara, kita tinggalkan pikiran transaksional. Yang harus kita punya adalah pikiran anugerah. Bila Allah menyembuhkan, bila Allah memberkati, bila Allah menyelamatkan kita semua, itu semata-mata Allah ingin melakukannya. Itu semata-mata adalah anugerah. Sebaliknya, jika Allah tidak memberi kesembuhan, jika Allah tidak memberkati, jika Allah tidak menyelamatkan, itu pun anugerah. Mengapa? Yaitu tadi, Allah memiliki rencananya sendiri, saudara, yang kita tidak tahu. Dan Dia ingin menggenapi rencananya sendiri. Rencana yang indah yang sudah Dia tetapkan. Di dalam ketidaktahuan kita sering komplain. Marilah sekarang kita memakai pikiran beranugerah, saudara. Bahwa saya bisa hidup sampai saat ini adalah anugerah. Jadi, next, biarlah kita memiliki cara berpikir bukan transaksional tapi konsep anugerah. Only by grace atau soli gratia, itu yang harus kita punya. Sudah lihat berlian ini. Ini bukan berlian saya, saudara, saya nggak punya ya. Tapi saya mau katakan, anugerah Allah itu seperti berlian ini. Setiap sisinya memiliki keindahan. Sisi manapun kita lihat adalah sesuatu yang indah. Anugerah Allah seperti berlian ini, setiap sisinya adalah indah. Kalau Allah tidak bekerja di satu sisi, Dia bekerja di sisi yang lain untuk membawa keindahan itu dalam hidupmu. Dan anugerah Allah tersedia di setiap sisi, saudara. Kalau sisi penyakit kita tidak disembuhkan, Allah memberikan keindahan di sisi kehidupan kita yang lain. Kalau kita belum diberkati Tuhan, Allah memberkati sisi hidup kita yang lain. Dan itu adalah sama indahnya dengan berkat yang engkau minta kepada Dia. Saudara, Ia menutup pintu anugerah yang satu dan membuka pintu anugerah yang lain. Supaya kita bisa melihat jalan keluar dan anugerah yang Tuhan berikan itu. Saudara, itulah yang Allah lakukan. Ingat permata ini atau berlian ini. Ingat segala sisi hidup kita penuh dengan anugerah, saudara. Penuh dengan anugerah Tuhan. Karena Allah itu mengasihi kita. Jadi kalau engkau berdoa, belum dijawab Tuhan, jangan kecewa. Tuhan bekerja di sisi yang lain untuk menguatkan engkau. Dan engkau akan menjadi indah. Engkau akan dipakai Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidupmu, saudara. Nah, itu yang Tuhan beritahukan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya ingin menutup dengan beberapa poin bahwa sisi anugerah itu banyak. Janganlah kita hanya berpaku kepada satu sisi dan kita mau bersikeras Tuhan menjawab. Saudara, lihatlah sisi yang lain dalam hidup kita. Yang pertama adalah sisi anugerah lain yang sama indahnya seperti permata. Kesedihan, penderitaan, kebingungan, harapan yang tidak terpenuhi, dan doa yang tidak terkabul akan menjadi sarana penguji kedalaman hati kita. Apakah kita tetap mengasihi Yesus sebagaimana adanya, atau kita mengasihi Dia hanya karena harapan kita terpenuhi dan doa kita dikabulkan. Ini sisi permata yang lain. Kalau kita masih hidup dalam penderitaan, kesedihan, masih belum dijawab doanya, itu Tuhan pakai sebagai sarana untuk menguji kita. Kalau ujian ini berlalu, Tuhan akan menjawab doa kita. Bukankah ini sesuatu yang indah, saudara? Bahwa kita ini boleh diuji, apakah saya ini mengasihi Tuhan sebagaimana adanya atau karena ada apanya?
Seperti contoh yang saya bilang tadi, sudah rajin melayani, memberi perpuluhan, belum didengar doanya oleh Tuhan, marah. Dia tidak melihat bahwa ini Tuhan pakai untuk menguji kedalaman kasih-Nya. Yang Tuhan inginkan adalah hasil ujian ini, Tuhan, saya sadar, Engkau berdaulat. Walaupun saya ingin sembuh, Tuhan belum sembuhkan saya terima Tuhan, tapi saya percaya. Ada sisi lain yang Tuhan bangkitkan, yang Tuhan bangunkan di dalam diri saya untuk kemuliaan-Mu. Saya ikuti saja Engkau Tuhan, karena Engkau punya rencana yang indah. Ini orang Kristen yang dewasa. Itu tadi saya mengatakan di gereja kita, amin, amin. Seperti malaikat, tapi di luar alamak, saudara. Tidak ada satupun kehidupan rohani yang tercermin dalam kehidupan kita. Di Samboja ada gereja diprotes oleh orang yang memakai baju agama di bulan Ramadan, bulan berkah. Dia pergi protes orang, dia hentikan ibadah orang. Saudara, sesuatu yang sangat kontradik antara konsep dengan perilaku. Nah, kita juga sama, saudara, kalau kita tidak waspada. Jadi lihatlah bahwa penderitaan, harapan doa yang belum terkabul menjadi sarana penguji. Kalau Tuhan uji saudara saat ini, apakah Tuhan akan mendapati bahwa engkau lebih mengasihi Tuhan, atau engkau mengasihi Tuhan karena harapanmu Tuhan penuhi? Anak kecil berkata, mama sayang kepadaku. Kenapa? Apa yang ku minta dia kasih. Itu anak kecil. Tetapi orang dewasa akan menilai sayang itu dengan lebih berkualitas, bukan dengan memenuhi semua yang dia inginkan. Yang kedua, saudara, sisi anugerah yang sama indahnya yang kedua adalah sebagai sarana untuk membentuk kehidupan kita. Tadi menguji kasih kita, yang kedua ini membentuk. Jadi kalau kesedihan, penderitaan, kebingungan, doamu tidak terkabul, tidak terpenuhi, menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memproses, membentuk hidupmu, saudara. Ini kalimat yang saya tulis, Tuhan lebih peduli terhadap kehidupan yang diproses daripada sekedar menyenangkan dan memuaskan hati kita. Tuhan lebih peduli kepada proses daripada sekedar bikin kita senang. Bersediakah kita diproses oleh Tuhan? Atau kita hanya meminta kesenangan, pemuasan dari Tuhan? Memang khotbah berkat itu disukai, karena itu menyenangkan dan memuaskan hati kita. Tetapi apakah itu menjadi sebuah alat yang Tuhan proses kita? Tuhan lebih peduli proses dirimu daripada memberimu kesenangan. Tuhan lebih menginginkan engkau murni daripada engkau menjadi tercemar karena berbagai harapan-harapan duniawi. Ketiga, saudara, sisi permata yang sama indahnya yang Tuhan berikan adalah sebagai sarana menyatakan kemuliaan Allah. Sakit, penderitaan, doa yang tidak terkabulkan, karena Allah mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan, mengapa engkau mengizinkan itu terjadi pada diriku? Itu adalah rahasia Tuhan. Ayub, orang yang terkaya, kekayaan pada waktu itu diindikasikan dengan ternak yang banyak. Ayub punya banyak ternak. Kekayaan pada zaman itu diindikasikan dengan anak yang banyak. Ayub anak 10, istrinya tetap 1. Dengan pembantu yang banyak, dalam sekejap Ayub menjadi melarat dan dirinya pun kena sakit. Ayub pasti bertanya, Tuhan, banyak orang kaya di sana, kenapa saya yang dipilih Tuhan? Kenapa ini terjadi pada diri saya Tuhan? Tuhan tidak jawab pertanyaan Ayub itu.
Sepanjang kita Ayub, pasalnya panjang-panjang, Tuhan cuma bertanya, Ayub, pada waktu saya menciptakan langit, apakah engkau ada? Pada waktu saya membentuk samudera, apakah engkau ada? Tuhan cuma menyatakan kebesaran Tuhan di hadapan Ayub. Dan akhirnya Ayub mengerti, Tuhan, saya ini gak ada apa-apanya. Saya sadar Tuhan berkuasa atas hidup saya. Kalaupun saya harus seperti ini, itu pun di dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan Ayub terus begitu? Enggak, saudara. Di akhir kitab Ayub, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Sebab Tuhan hanya ingin memakai sarana untuk memakai Ayub untuk memuliakan namanya. Saudara sekalian, memang ini rahasia, kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam diri kita. Mau dicari-cari jawabannya juga saudara, jangan dikarang-karang karena itu rahasia Tuhan. Tetapi itu Tuhan pasti akan nyatakan pada waktu kita bertemu dengan Dia di sorga. Yang terakhir saudara, yang ingin kita lakukan pada saat ini. Sebagai sarana mendorong kita untuk tetap berdoa. Saudara, dengan mengimani Kristus berkuasa atas penyakit, sebagai jemaat kita tidak ragu untuk mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang lain yang sedang sakit. Sudah, kalau ada tetanggamu sakit, tidak perlu panggil pendeta. Engkau pergi sendiri doakan. Sebab di dalam dirimu Tuhan juga mau memakai engkau. Sebab engkau datang bukan atas nama pendeta. Engkau datang atas nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas sakit penyakit. Jadi doakanlah. Bahkan kalau ada yang kerasukan setan, tidak perlu panggil pendeta. Saudara sendiri bisa mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab engkau datang atas Kristus yang berkuasa atas segala penyakit dan setan. Cuman kan kita tidak pede, saudara. Lihat setannya kita lari, saudara. Padahal sebetulnya kalau engkau berdiri lebih lama, setannya yang lari, saudara. Ini harus ada di dalam dirimu, saudara. Hari ini kita membahas panjang lebar mengenai kedaulatan Allah, mengenai Kristus yang berkuasa. Jangan sampai kita, ini hanya sebuah konsep, tetapi dalam hidupku itu tidak nyata. Tidak, saudara. Kristus mati di atas kayu salib. Ada sesuatu yang pernyataan kasihnya kepada kita, kuasanya kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua bertumbuh di dalam pengenalan kepada Dia. Semakin hari, semakin mengenal, semakin memahami, dan semakin dewasa, berimbang dalam pemikiran kita antara apa yang Tuhan ajarkan dengan apa yang kita praktekkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih meneguhkan kembali iman kami. Tolonglah kami untuk boleh memahami bahwa Engkau Allah yang kudus. Tolong kami berdoa dengan lebih dewasa dan menerima keadaan dengan lebih percaya kepada Tuhan. Meskipun kami ingin sekali Tuhan memenuhi harapan kami. Tetapi Tuhan, seperti Kristus berdoa, jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Itu pun menjadi doa kami ya Tuhan. Tatkala hamba-Mu mendoakan orang sakit, berikan kuasa, berikan wibawa, mendoakan saudara-saudara yang bergumul, berikan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau berdaulat, biarlah Engkau menyatakan kedaulatan Tuhan kepada saudara-saudara kami. Mereka diasah dari sisi yang lain oleh Tuhan. Mereka rela untuk boleh menerimanya. Mereka pun akan muncul sebagai berlian yang indah, sebagai permata yang indah. Bentuklah kami Tuhan. Proseslah kami di dunia yang menyuguhkan kenyamanan diri. Kami ingat Tuhan mati menderita di kayu salib. Tuhan menjalani satu proses, kami pun menjalani satu proses. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Bapa di sorga kembali menyapa kami dengan sakramen ini. Setiap kami yang menerima cawan dan roti,
dari Tuhan, darah dan daging yang Tuhan curahkan dan korbankan di kayu salib. Kami mengerti kasih-Mu yang besar, melebihi segala keinginan hati kami, bila kami setia kepada Engkau. Kuduskan dan layakkan setiap kami, Tuhan. Ampunilah dosa kami. Berikan berkat-Mu di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.